Assalamualaikum teman-teman. Mungkin ada terbersit pertanyaan tentang bikin konten. Soalnya banyak tawaran berseliweran ya di halaman web dan juga medsos seperti TikTok. Klaimnya begini, mengapa susah-susah buat konten sih? Menyiapkan kamera, menyiapkan lampu, memasang mikrofon, menyusun bahan peragaan. Kalau semua itu kini bisa dilakukan melalui AI. Kan klaimnya begitu. Biasalah, itu kan iklan bisnis juga ya. Saya ini pengguna AI. Bahkan saya dengan mudah bisa mengcloning suara saya sendiri, membuat avatar diri saya sendiri secara sederhana untuk berbicara di hadapan kamera. Sebagai contoh nih, sebelah saya sedang ngomong ya. Memang ada beberapa keuntungan yang kita peroleh dalam menggunakan AI. Tidak perlu tampil di kamera, tidak perlu capek-capek ngomong, cukup berikan perintah berupa prompt. Beres pokoknya. Tapi apakah sesederhana itu? Silahkan kalian belajar AI karena itu memang penting. Tapi kalau menuruti klaim bahwa AI mampu menggantikan manusia 100% pada saat ini, oh no, itu belum. Bahkan saya lebih suka menggunakan usaha saya sendiri dari menyiapkan kamera, menyiapkan penerangan, menyiapkan mikrofon untuk berbicara. Toh modal saya buat konten seperti itu. Sederhana. Kameranya ya kamera depan HP atau kamera depan tablet, walaupun ya kualitas videonya tidak sebagus punya orang-orang yang tetangga-tetangga di sebelah ya. Apalagi yang menggunakan HP-HP mahal, apalagi kameranya kamera konvensional mahal ya. Mikrofonnya juga mikrofon yang sudah tua, USB nih ya, tanpa sound card dan sebagainya, yang usianya sudah 11 tahun. Ini pun saya dapatkan second loh. Lampu penerangannya ya lampu neon rumah biasa aja, di atas di samping seperti begini ya. Saya tidak terlalu mengerti tata letak pencahayaan, apalagi warna latar cahaya. Sesederhana itu. Kalau menurut saya cukup baik saya ngomong seperti sekarang. Ya sudah memadai kalau menurut saya. Saya memiliki pengetahuan AI basis pemrograman HTML karena saya belajar walaupun otodidak. Saya bisa Python, SQL, bahasa C, C++, saya bukan pamer nih ya. Namun walau bisa dan telah memiliki kemampuan dengan mudah membuat video otomatis menggunakan AI seperti berikut. Namun saya tidak terlalu suka melakukannya dengan alasan mungkin lebih subjektif ya, justru karena saya sudah tidak bekerja dan dapat melakukan apa saja yang saya inginkan, yang seharusnya saya lakukan sendiri secara aktif dan real, ya saya lakukan saja. Pertama, seperti yang telah saya singgung tadi, yang paling utama ya, seperti setelah saya singgung tadi, saya ingin melakukan aktivitas fisik ya, yang lebih alami, lebih merasa terhubung dan lebih merasa terlibat secara manusiawi ke pemirsa. Ya terserah tanggapannya ya. Memang zaman sekarang membuat konten video itu sangat mudah berkat bantuan AI ya. Saya bisa saja membuat video cerita, membuat video action, membuat video tutorial menggunakan fasilitas AI. Tapi hal itu kini hanya akan saya lakukan sesekali karena juga butuh usaha loh, butuh usaha nyiapkan ini, nyiapkan itu juga ya. Edit ini, edit itu juga. Masih sampai saat sekarang. Sebagai seorang penyendiri, tentunya hal ini terdengar menarik menggunakan AI sebagai extend atau perpanjangan diri kita sendiri. Itu wajar sekali kalau menurut saya. Tetapi meskipun demikian, ia membutuhkan usaha sekali lagi ya. Menulis prompt atau perintah, bentuk teks, suara, kemudian melakukan pengeditan. Jadi walaupun menggunakan AI tetap saja dibutuhkan pengetahuan lebih, perangkat lebih ya, iya kan? Tetapi tergantung kepada kemampuan AI yang masih terbatas juga. Menggunakan AI sampai saat sekarang adalah bukan pilihan yang terlalu bijak. Jika saya butuh berekspresi, memegang alat peraga, mendeklarasikan diri saya yang hakiki, hakiki pula ya, itu masih membutuhkan tindakan real. Seperti sekarang pada saat saya berbicara tampil untuk melatih kepercayaan diri dan lebih mendekati realitas kehidupan yang sesungguhnya, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada AI karena teknologinya masih terlalu dini untuk menjadi perpanjangan tangan saya. Masih mesin banget itu ya, masih mesin robot banget itu, teks banget. Jadi untuk itulah saya duduk di sini memberikan penjelasan mengapa tidak menggunakan AI. Mengapa saya tidak menggunakan AI? Mengapa sih tidak menggunakan AI saja ya kan? Kan beres, video dapat dibuat lebih banyak, lebih rapih, lebih memungkinkan, dan dapat cuan lebih cepat kalau beruntung ya. Namun saya balik lagi ke awal. Tadinya saya buat video adalah karena ingin secara real orang tahu bahwa saya ini masih eksis gitu ya. Tiba-tiba AI datang dan ia mengaburkan antara batas real dan batas cepat. Besok atau lusa kita tidak dapat membayangkan betapa AI mungkin dapat melampaui benang merah kenyataan. Jika kalian tertarik belajar AI, saya sarankan itu sangat penting di zaman sekarang ya. Apalagi ilmu yang satu ini terus berkembang.
Bahkan sangat cepat melebihi apa yang kita pikirkan. Kalian bahkan bisa mempelajarinya secara otodidak. Berkat telah melimpahnya informasi di mana-mana. Ilmu pengetahuan apa saja dengan sedikit trik dapat kita dapatkan secara bebas dan gratis. Saya juga belajar semua ini otodidak ya. Belajar AI saya juga otodidak. Saya nggak pernah belajar di bangku sekolah kalau AI dan programmer. Oke lah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah nonton video ini sampai selesai.